Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, nafas hidup, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Demikian firman Allah hari ini yang intinya menasihati kita, mengajar kita, memerintahkan kita. Kita harus mengampuni. Bicara soal mengampuni itu bukan suatu pilihan, Anda mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Bicara mengampuni itu suatu perintah. Itu berarti tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus melaksanakannya. Hal itu sangat jelas sekali dijelaskan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Harus mengampuni. Kata harus itu artinya bahwa tidak bisa tidak. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, harus mengampuni. Jadi itu merupakan maunya Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepadanya, kita harus mengampuni. Sebelum kita melihat alasannya kenapa kita harus mengampuni, mari kita berhenti sejenak merenungkan, adakah orang yang selama ini pernah menyakiti kita, yang akhirnya membuat kita membenci dia, dan kita tidak pernah mau bersalaman dengan orang itu, kita tidak pernah mau melihat orang itu, dengan kata lain kita tidak pernah mau mengampuni orang itu. Kalau itu ada, maka kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, kita harus mengampuni. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus mengampuni. Kenapa mengampuni itu suatu kewajiban dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ayat 7, Paulus memberikan suatu keharusan mengampuni. Ayat 8 dia memberikan alasannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ayat ini menunjukkan bahwa kenapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni adalah wujud kita mengasihi. Tidak mengampuni berarti kita tidak mengasihi. Jadi itu alasan pertama kita harus mengampuni, karena mengasihi adalah wujud kita mengasihi. Kalau kita tidak mengampuni berarti kita tidak mengasihi. Sementara hukum yang pertama, yang terutama dan yang pertama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Jadi itu berarti sebagai umat mari kita terus belajar. Walaupun ini tidak gampang, ini berat. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita mau mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena mengampuni adalah wujud kita mengasihi. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengampuni. Ayatnya yang ke-9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu.
Salah satu tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, secara khusus suratnya yang kedua, tujuannya adalah untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu atau tidak? Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah bukti ketaatan kita. Tidak mengampuni berarti bukti ketidaktaatan kita. Karena bicara mengampuni itu perintah Tuhan. Itu bukan suatu pilihan, itu bukan suatu rekomendasi, itu bukan suatu saran atau usul. Itu perintah Tuhan bagi saudara dan saya, maka tidak bisa tidak saudara dan saya harus melakukannya, walaupun itu sulit, walaupun itu berat. Tapi karena itu perintah Tuhan, maka kita belajar melaksanakannya, karena ketika kita melaksanakannya, itu bukti ketaatan kita kepada firman. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus mengampuni, karena mengampuni adalah bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kalau kita mengampuni itu berarti kita taat. Dan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, belajar untuk kita taat dalam segala sesuatu, karena itu perintah Tuhan. Alasan terakhir kenapa kita harus mengampuni, ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian, ayatnya yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ayat ini menunjukkan bahwa kenapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni berarti iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mengampuni, maka itu pertanda bahwa iblis memperoleh keuntungan atas kita. Karena ketika kita tidak mengampuni, dari situ akan bisa muncul berbagai kejahatan yang akan kita buat dan kita lakukan. Dan itu namanya kita membuka pintu celah untuk munculnya kejahatan-kejahatan yang lain. Karena itu ketika kita tidak mengampuni, maka iblis beroleh keuntungan atas kita. Padahal firman-Nya berkata supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas kita, maka kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuni orang, maka iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Tapi ketika kita tidak mengampuni, maka iblis beroleh keuntungan atas kita. Itu akan menjadi alat dia, sarana dia, untuk akhirnya menimbulkan segala hal, segala kejahatan yang lain yang bisa ditimbulkan oleh karena kita tidak mau mengampuni. Jadi alasan ketiga kenapa kita harus mengampuni, karena mengampuni berarti iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Kita belajar supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas diri kita, atas kehidupan kita, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menasihati kami harus mengampuni. Karena mengampuni adalah wujud kami mengasihi. Karena mengampuni adalah bukti ketaatan kami. Karena mengampuni berarti iblis tidak beroleh keuntungan atas kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Secara khusus hamba berdoa yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.